Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadiyatan minna ila masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa li man ajazana wa li ulama'ina wa li mu'assisna dzil ulama ajma'in, khususan ila musannif kitab Mabadi'ul Fiqhiyah Asy-Syaikh As-Sayyid Umar Abdul Jabbar Al-Makki wa usulihim wa furahim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah, khususan ila balasam basantri wa ila arwahi jami'al kubur minal muslimin muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwad ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Thumma ila keluarga kita sedaya, mugi-mugi paringi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine selamat dunia akhirat, lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa bi barakatil ulama wa musannif kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Mabadi', mugi-mugi ingkang hadir kang ngrungokno angsal barokah maslahah manfaat wa ni'mata wa sa'ada wa salama fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, tasih halaman 11 tentang rukun salat. Senin pertama bahas tentang al-qiyamu lil qadiri ngadeg. Jumat kedua tentang niat. Saniki rukun ingkang nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sing niat diniati thalabul ilmi lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat iku arba'ata asyara 14. Al awwalu utawi kang awal iku al qiyamu jumeneng tawa ngadeg lil qadiri kedhe wong sing kuwasa. Atsani utawi kapindo iku an-niyatu niat. Asalisu utawi kang ping 3 iku takbiratul ikhrami, takbiratul ikhram. Lah para hadirin ingkang minulya, nggih, kita bahas satu persatu. Kalau misalnya ada 14 rukun berarti butuh 14 minggu. Berang wulan niku? Berang wulan? 14 minggu. Sak mingguwe ana 4 5, anggap bae 3 wulan, nggih. Tapi mugi-mugi barokah nggih. Senau bareng. Para bapak, para ibu, nggih, saniki bahas takbiratul ihram. Nah, ini perlu diketahui bahwa beberapa keterangan tentang takbir ihram itu harus kita fahami. Sebab takbir ihram niku salah satu rukun yang penting di dalam sholat. Nggih.
bahwasanya takbir ihram niku utawa takbiratul ihram itu adalah ada dua keterangan, nggih. Yang rukun itu adalah bacaannya Allahu Akbar. Sedangkan ngangkat tangan utawa yadu raf'ul yadaini, ngangkat tangan itu adalah sunnah, nggih. Nah ini kalau di dalam takbiratul ihram. Lah takbir dalam sholat ada dua, ya. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Le ihram iku di awal sholat, sing wajib bacaan takbire, sing sunnah ngangkat tangane. Lah kalau takbir intiqal itu artinya adalah takbir perubahan gerakan. Lah niku ada di 4 tempat setiap rakaat. Itu adalah ngangkat tangan ya sunnah, ngucap takbir ya sunnah. Ini bedanya. Lah sekarang jadi yang dinamakan rukun, ya, rukun adalah kalimat Allahu Akbar. Lah kalau kalimat Allahu Akbar berarti diwoco, berarti masuk dalam rukun qauli, rukun bacaan, rukun perkataan. Lah rukun qauli dalam sholat ada dua kelompok. Rukun qauli perkataan bacaan bersifat ayat Quran. Ada juga rukun qauli bersifat zikir atau azkar, zikir. Okay. Ini kedah difahami. Tetapi dari semua mazhab, ya, baik mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, itu sepakat bahwa takbiratul ihram adalah merupakan rukun sholat. Jadi kalau ada orang mengatakan takbir ihram bukan rukun sholat, berarti menyelisihi mayoritas pendapat niki. Lah para hadirin ingkang minulya, jadi dalam kalimat rukun Allahu Akbar sendiri niku ada 16 syarat. Wakai seru ya. Jadi syarat jenengan takbir Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbar itu ada 16 syarat, sitata asyara, ada 16 syarat. Cek akeh, ya memang akeh, ya. Tadi salat kudu bener, nggih, kudu bener. Lah di dalam kitab Safinatun Najah karangannya Sayyid Sulaim bin Sayyid Sumer bin Salim Sumer Al-Hadrami, ya, yang wafat tahun 1854 Masehi. Beliau wafat yang dimakamkan di komplek Masjid Al-Makmur Tanah Abang Jakarta Pusat. Itu dalam kitab beliau Safinah itu mengatakan syarat Allahu Akbar di dalam takbir sholat itu ada 16 syarat. Tuh, sampai kesemerep kan? Cak akeh, ya memang akeh. Jadi di dalam mazhab Syafi'i itu mensyaratkan setiap rukun, ngoten. Jadi misalnya rukune sujud, ya, sujud adalah rukun. Lah tiap rukun ten mazhab Syafi'i ada syarat, ngoten. Iktidal itu adalah rukun. Lah syarat rukun, syarat iktidal niku napa? Ikutan mazhab Syafi'i. Hati-hati ngoten. Nah, sama juga kalimat Allahu Akbar. Contoh ngeten. Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbar nggih surutu takbiratul ihrami sitata asyara. Syarat takbiratul ihram terutama kalimat Allahu Akbar itu ada 16 syarat. Ya. Tapi aja kesaratan. Syarat niki harus diketahui. Pertama nopo antako ahalatal qiyami fil fardhi. Jadi mengucapkan kalimat takbir ketika berdiri di dalam sholat fardu terutama. Ya, ini ketika berdiri, ya. Lah sampeyan ketika takbir ihram belum keadaan berdiri sempurna, berarti sampeyan ketika takbir belum memenuhi syarat. Niki nyun sewu rata-rata ngeten, misale Pak Eko ngimami, nggih. Kemudian sampeyan rakaat terakhir,
ngumani kate rakaat kate rukuk terakhir panjenengan kesusu nggih kesusu moro-moro Pak Eko kufuwan ahad kate rukuk panjenengan langsung tutuk Akbar lho sik ya iki kesusu berarti nggih apa ngadeke durung sampurna niate ya durung sampurna ngadeke ya boten sempurna. Nah lek syaratnya kalimat takbir gak sempurna ya otomatis ya mboten sah. Niki hati-hati. Wala tusri'u, jangan terlalu napa kesusu ngoten. Harus bisakinah, tenang. Nah kalau enggak ngumani rukuknya imam, kita tunggu pada tahiyat akhirnya imam. Lo eco, gak usah kesusu. Niki nggih. Nah, niki sering terjadi kalau tinggal ini ku. Antar wudune ya kesusu. Wah iki akhirnya kabeh ya gak karu-karuan. Ya kesusu terus. Saya jaman mau kesusu ya. Wong ibadah kesusu, sembarang kesusu. Ya akhirnya kedadapan. Niki yang pertama para hadirin, ya syarat yang pertama. Jadi mengucapkan kalimat takbiratul ihram itu harus dalam keadaan posisi berdiri sempurna. Ngoten. Jangan gak usah nguber kok imam lek kesusu, dinteni duduk tahiyat akhir dan ketika masih ngomani duduk tahiyat akhir jenengan makmuman melok lungguh sudah sempurna menjadi makmum. Ngoten. Gak usah kesusu, nggih. Nomor kali napa? Wa antakuna bil arabiyah. Jadi kalimat takbir Allahu Akbar itu harus memakai bahasa Arab. Jadi harus pakai bahasa Arab. Lah masa ana wong gak iso ngomong Allahu Akbar ya pasti iso. Mbok iku Allahu Akbar. Mbok iku Allahu Akbar ya iso. Karek nata mawon lesane. Ya kenemenen lek ana wong gak iso ngomong Allahu Akbar. Mosok wayah salat gak iso Allahu Akbar, wayahe tage wong ya Allah, Allahu Akbar fasih. Niki fasih niku. Nah niki kuwalik nggih. Jadi harus tegas Allahu Akbar. Nah, apakah hukum misalnya ada orang mengucapkan Allahu Akbar dengan kalimat bahasa Indonesia apakah sah? Tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Tetapi ada keterangan ulama lain dengan catatan kalau betul-betul orang itu tidak bisa mengucap Allahu Akbar boleh diganti dengan apa? Bahasa yang dimengerti, tetapi dengan syarat tidak selamanya begitu, harus belajar mengucap Allahu Akbar. Juga contohnya mu'alaf nggih. Mu'alaf niku sami nggih, angel Allahu pokoke kudu mu'alaf ya gak nirokno. Jadi iku kadang angel. Kanca kula rumen nate kuliah mlebu Islam. Niku Allahu Akbar iku sawangane gampang nggih. Ya jane kita kebiasa mulai cilik ya. Cuma sampe tak takoni, sampe dadi wong Islam, kapan syahadate? Ayo. Ayo. Kapan sampean syahadate? Ya kok moro Islam. Ada anak Islam keturunan. Nah, Allah Allahu Akbar enggak bisa. Nah karena sudah diajari 3 kali nggak bisa, maka kita ajari semampunya, tetapi dengan catatan dia tetap wajib belajar mengucap Allahu Akbar. Ngoten. Nggih. Wong lek pelat nggih sami pelat misale gak iso omong Allahu Akbar gak iso. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lu ojo dilokno. Karena memang itu adalah apa? Masyaqqah syadidah. Ya kesulitan yang sangat berat karena sudah merupakan napa? Ndak bisa ngomong Kayak wong India, wong Pakistan, niku lek takbir kan gak kayak wong Jawa. Allah. Di sana kalau azan Allahu Akbar, coba anda lihat film India itu. Ibu-ibu biasanya film India. Awan mau saruhan. Juga ngerti? Iya ngrungokno. Jadi Allah, nah jangan karena logat dialek itu mempengaruhi terhadap pemakaian bahasa. Wong Jepang kasih ngomong ayo.
Kasih ngomong R. Tidak bisa. Nah ini harus dipertegas ya, boleh dengan syarat ya, apa syaratnya adalah harus tetap wajib belajar mengucapkan kalimat Allahu Akbar, karena di dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab mayoritas mazhab yang lain itu wajib mengucap kalimat Allahu Akbar bil Arabiyah dengan bahasa Arab. Niki. Cuma ada satu ulama ya, satu ulama yang membolehkan orang mengatakan selain bahasa Arab. Siapa? Abu Yusuf ya rahimahullah. Beliau muridnya Imam Hanafi ya. Beliau muridnya Imam Hanafi. Abu Yusuf juga termasuk gurunya Imam Syafi'i. Membolehkan orang dengan memakai bahasa selain bahasa Arab. Cuma ya satu ulama, tapi jumhur ulama itu mengatakan ya wajib memakai bahasa Arab. Beliau wafat tahun 798 Masehi. Oh, tahun 700 wis dibahas ngene iki. Nggih. Para hadirin ingkang minulya, jadi intinya yang nomor 2 syaratnya adalah harus memakai bahasa Arab. Lah kalau misalnya orang itu begini, bisa ngomong Allahu Akbar tetapi dia aneh-aneh gitu kan. Moro-moro takbire nggawe bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Ngono. Dadakno makmu wong Madura teko. Allah Maha Raja. Aruhan teko maneh ibu-ibu makmum wong Jawa wong Solo. Allah Maha Ageng. Akhirnya tukaran. Untunge make bahasa Arab Allahu Akbar niki. Akhir royoan mangke ya sama-sama gede Allah Maha Besar sampe, cuma harus pakai bahasa Arab. Niki penting. Dan di dalam mazhab Syafi'i saya tegaskan mayoritas hampir semua ulama Syafi'i itu mengatakan bahwa di dalam kalimat takbir salat, takbirul ihram itu harus memakai bahasa Arab. Nomor 3 apa syarat takbir? Wa antakuna bil lafzil jalalah. Jadi harus memakai kalimat jalalah Allah. Ya. Wajib memakai atau menggunakan kalimat Allah ya. Niki wajib. Wa bil lafzil akbar, dan juga memakai lafaz akbaru. Nggih, niki wajib. Jadi Allahu Akbar. Niki wajib. Nggih, wajib memakai lafzil jalalah wa lafzi akbar. Nggih, Allahu Akbar. Syarat yang lain apa? Ya watartibu bainal lafdhaini, tertib antara dua lafaz. Mari Allah kemudian akbar. Tidak boleh dibalik akbar Allah. Gak sah ya, gak sah. Batal salatnya niki, tidak sah. Wah, mentang-mentang pengen terkenal, pengen terkenal sholatnya aneh-aneh, akbaru Allah, ya gak sah, ya. Tidak sah, harus tertib ya. Kemudian apa? Contoh misalnya begini, ya, harus kalau memakai selain Allah, bagaimana? Ya misalnya Ar-Rahman Akbar tidak sah, ya, atau Al-Maliku Akbar tidak sah. Atau jenengan tidak make akbar, tetap make jalalah tetapi belakangnya bukan akbar. Contoh Allahu ajallu tidak sah, utawa Allahu a'zamu tidak sah. Walaupun secara arti itu betul, Allahu a'zamu, Allah Maha Agung, benar, tapi tidak sah. Nggih. Nah, ini harus diperjelas. Allahu a'zam tidak sah, ya. Dan tidak boleh berhenti antara dua lafaz. Misalnya jenengan Allahu bu anaknya nangis akbar. Tidak sah ini ya. Tidak sah nih ya. Ya Allahu bu, oh ya ibu. Siapa anteni Pak akbar, tidak sah. Ya, harus berurutan. Allahu Akbar. Tidak boleh berhenti kecuali ada alasan sangat kuat, ya. Jadi Allahu Akbar. Jadi saya sebut Allahu, Allahu Akbar. Itu sempurnanya begitu, ya. Lah, kemudian apa? Tidak memanjangkan hamzah di depan Allah. Ya.
Allahu Akbar. Alif tunggal. Ya, niki kemarin juga sama temanya di masjid kemarin ya. Allahu Akbar. Kalau alif Allah cuma satu nggih. Alif lam ha. Cuma satu alif atau satu hamzah. Jadi baca alifnya pendek Allahu. Kalau jenengan membaca panjang alif depan Allahu berarti 2 harokat. Kalau 2 harokat berarti ada 2 alif, 2 hamzah. Kalau ada 2 hamzah maka itu kalau dihukumi di ilmu nahwu mengandung hamzah istifham. Hamzah yang pertama adalah hamzah sebuah kalimat pertanyaan. Loh, Allahu nantinya begitu. Kalau jenengan Allahu ai panjang berarti jenengan mempertanyakan Gusti Allah. Sapa Gusti Allah? Ngoten ya. Kendel sampean. Allah. Ya, cara bahasa Arab sinten Allah. Wah, panjenengan niku ngadep Gusti Allah takon Gusti Allah. Niki hati-hati niki. Salah kaprah, nggih. Salah kaprah. Pendek hamzahnya. Mengapa begitu? Sebab jenengan ngeten Allahu Akbar. Siapakah Allah Maha Besar? Ngoten. Hati-hati. Niki sepele tapi harus difahami. Lek gak paham, lho sampeyan ningali kok sing ngene-ngene nang dalan Allah tambah karu-karuan. Nggih. Contoh misalnya tidak boleh juga memanjangkan ba pada kalimat akbaru. Baknya pendek, nggih, dibaca panjang. Allahu Akbar. Apa artine? Lek akbar iku jamae beduk akeh. Beduk masjid niku lho. Nggih. Allah beduk akeh. Lho sampean niku. Iki tidak boleh. Harus jelas Allahu Akbar. Niki. Ini harus difahami. Makanya para ulama mengatakan jangan menggunakan kalimat tauhid pada sembarang tempat dan kondisi. Mengapa begitu? Sebab ketika semangatnya terlalu tinggi tapi tidak punya ilmu, maka mengucapkan takbir bisa salah kaprah. Jadi kalau tinggalin YouTube Allahu Akbar kampanye lo iki artinya Allah beduk. Ini hati-hati nggih. Nek gak ngerti akhirnya ya ae gak ngerti. Tapi sing ngerti ya nek gak meneng ya kupinge gatel. Kok ya kok gak biasa ngoten. Niki penting nggih. Niki penting difahami. Atau juga nyun sewu baknya gak boleh panjang atau menambah alif pada kalimat akbaru sama dengan tadi Allah ya. Akbaru panjang itu pertanyaan juga. Akbaru siapa yang besar? Ngoten ya. Misalnya Allahu Akbar aidawa ya Allah gede ta Allah. Ngoten deh. Jenengan hati-hati niki lek diyakini ten ati jenengan maka bisa masuk dalam hukum kafir lafat, kufur lafdi. Ya, kudu tobat niki. Lapor hadirin ingkang minulya, kalau misalnya akbar dibaca, maka kedudukan kalimat akbaru berubah menjadi khobar mubtada mahdzuf, kalimat pertanyaan. Nggih. Pertanyaan, siapa yang besar? Ngoten. Nah ini makanya ya kita harus meluruskan sesuatu yang seperti orang itu tidak penting, tetapi ketika dijelaskan kayak begini ternyata penting. Niki. Paham nggih, Bu? Kemudian syarat lain apa? Tidak boleh menambah wawu, ya. Wawu di akhir kalimat Allah dan juga di awal kalimat akbaru. Contoh misalnya ngaten Allahu Akbar tidak boleh. Berarti menambah wawu ya setelah ha. Allahu Akbar tidak boleh. Atau menambah wawu depan akbar. Allahu Akbar tidak boleh. Karena nanti artinya begini, Allah dan Maha Besar. Berarti ono Allah Tuhan malih ngoten. Nah niki gara-gara wawu tok lho nggih, bisa berubah maknane niki. Wis gak usah aneh-aneh, sing penting Allahu Akbar ya Allahu
akbar niku nggih. Lah barat semua itu sing kula sebut wau niku adalah banyak kesalahan yang dialami oleh orang-orang yang salat. Nggih, sekedar semangat salat tetapi tidak punya ilmu bagaimana mengucapkan Allahu akbar. Niki nggih, wa man akhlazi ba'dil a'immah. Kebanyakan kesalahan besar bagi para imam salat ya. Apa? Idkhalu hamzatul istifham, memasukkan hamzah istifham di dalam kalimat jalalah. Tadi ya Allah ya, ini hati-hati keseret lagu, hati-hati ya. Allah tidak boleh, nggak boleh. Syaratnya adalah tidak boleh memanjangkan hamzah depan Allah, maka takbirnya tidak sah, berarti seluruh sholatnya juga tidak sah. Niki. Tapi yo ojo terlalu ekstrim ya. Mari ngaji Allahu Akbar tambah garu-garuan. Iki kata nyanyi bukan sembayang nih. Niki pun hadirin ya. Makanya Imam Nawawi ulama Syafi'i yang wafat tahun 1277 Masehi, beliau mengatakan dalam kitab Syarah Sahih Muslim bahwasanya berpesan hendaklah orang yang sholat bersungguh-sungguh untuk menerapkan kalimat takbir dengan benar. Mengapa demikian? Sebab ini adalah rukun di awal sholat. Niate bener, ya ngadeke bener, tapi takbir ihrame gak bener, ya akhirnya batal. Sebab salah satu rukun yang tidak sempurna atau salah, maka seluruh sholatnya akan tidak sah. Niki. Bahkan beliau mengatakan juga dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, wa yajibul ihtirazu fit takbiri, mewajib ya. Ingat kata beliau, wajib apa? Menjaga dalam pengucapan kalimat takbir fi sholati, di dalam sholat. Sampeyan enggak oleh kemudian asar-asar sembahyang tangi turu sik ngantuk-ngantuk nggih, termasuk subuh niki. Ngantuk adane Pak Jun melengking. Akhire tangi, akhire salat sik ngantuk, wudu akhire salat ya sik ngantuk. Ya tambah gak sah. Ya gremeng. Ya takbir ambek kan ngantuk. Niki para hadirin ingkang minulya. Jadi kemudian apa? Kemudian uha halal istiqbal, mengucapkan takbir itu apa? Ketika kita sudah menghadap kiblat. Mengarah kiblat kita, mengarah kiblat. Nah, membaca takbir ihram itu dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat. Niki. Ya. Mohon maaf ini yang saya terangkan lebih banyak ke mazhab Syafi'i ya. Karena ada beberapa orang itu kadang-kadang tidak sefaham dengan mazhab Syafi'i atau mazhab empat mazhab, kadang-kadang juga tidak terima. Ya ini makanya kitab ini adalah kitab ulama sing ngarang itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Kemudian apa? Tidak boleh merusak huruf. Wa alla yakhilla biharfin hurufiha. Ya. Wa alla yakhilla biharfin min hurufiha. Tidak boleh merusak satu huruf dari huruf-hurufnya. Contoh misalnya ngeten, Allahu Akbar nyun sewu nggih. Kaf niku mboten qalqalah. Kalau qaf itu qalqalah nggih. Tapi kalau memang dialeknya seperti itu, berarti muskilah ada kesulitan di dalam membaca takbir. Bedel ya. Kita enggak boleh menghukumi orang ketika sulit membaca sesuatu yang benar karena dialek ya. Itu dimaafkan karena sulit, karena ada halangan dari dialeknya nggih. Kemudian jadi nggak boleh enggak ambek kayak ngambang ngono. Ini juga merusak huruf, tidak boleh. Syarat kemudian yang lain apa? Wa takhiru takbiratil ma'mumi an takbiratul imami. Jadi takbirnya makmum itu di akhir setelah takbirnya
imam. Ini yang perlu dipahami para ibu, para bapak. Jadi jamaah sholat itu berlaku ketika imam sudah mengucapkan takbiratul ihram. Jadi kita tidak boleh mendahului takbir imam. Kalau ada makmum menyamai takbirnya imam, itu sholatnya tetap sah, tetapi makruh. Makanya yang aman, ya, yang aman adalah setelah menunggu imam Allahu Akbar, makmum menyusul Allahu Akbar. Berarti apa? Wa ta'khiru takbiratil makmumi an takbiratil imami. Jadi makmum mengakhirkan bacaan takbir ihram setelah bacaan takbir imam. Loh enak. Ya. Kadang-kadang kalau ningali ten jamaah niku nggih mboten mriki. Niku kadang-kadang imame takbir, kadang-kadang disiki nggih. Ya kadang-kadang salah imame nyun sewu, kesuwen. Nyun sewu dadi Allah. Aku nang ati ngene, iki kate azan, apa kate salat. Cek dawae Allah. Makmume gak kanthi ngenteni, akhir dhisik ya Allahu Akbar, imame sik bar. Dhisik. Jadi imam mun nyun sewu, iku gak usah panjang. Tetap ya kalau dalam mazhab Syafi'i yang jumhur itu kalimat takbir bersama dengan angkat tangan selesainya sampai pada akhir sendagep. Itu salah satu dari mazhab Syafi'i. Loh kalau ada imam misalnya makmum imam takbir sholat ijena atau makmuman takbir dhisik Allahu Akbar baru angkat tangan ya wonten nggih. Utawa sami takbir Allahu Akbar bebarengan kali angkat tangan Allahu Akbar. Nomor 2. Nomor 3 kadang takbir dhisik takbire angkat tangan dhisik takbire keri. Allahu Akbar. Wonten mboten? Nah, bagaimana? Tidak apa-apa. Ya, karena memang itu namanya tanawu. Apa tanawu itu? Variasi di dalam cara-cara sholat dan semua ada dasarnya. Okay. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i, jumhur ulamanya mengatakan mengucap kalimat takbir Allahu Akbar itu bebarengan dengan mengangkat tangan sampai pada akhir sendagep. Nah, itu yang jumhur. Kalau imamnya takbir dhisik enggak apa-apa, tetap sah, tidak apa-apa. Sebab ada tiga model ketika angkat tangan dengan takbir. Satu adalah mengucap takbir dulu kemudian mengucap takbir kemudian angkat tangan. Ada yang angkat tangan dulu kemudian takbir. Ada yang bareng antara angkat tangan dengan takbir. Bagaimana? Sah. Ya, enggak apa-apa. Jangan kemudian melihat modelnya begitu, wah, aliran baru. Buka aliran baru sampai sing ora ngopi. Niki boleh. Ya, boleh. Nah, enggak boleh fanatik karena cara-cara sholat itu semua ada istihad juga dari para ulama, dari pemahaman hadis Kanjeng Nabi. Para hadirin ingkang minulya. Nah, ya. Bagaimana kalau misalnya makmum mendahului imam atau menyamai imam? Nah ini perlu dipahami. Kalau makmum ya, ini dalam kitab Fathul Qorib karangannya Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi, ulama yang wafat tahun 1521 Masehi. Kitab Fathul Qorib niku syarah matan Abu Suja, syarah takrib nggih. Beliau mengatakan jika makmum mendahului imam ya itu melebihi fi'alaini 2 rukun, maka sholat makmum batal 2 rukun. Misalnya imame sujud, jenengan tasik ngadeg misalnya ya sampeyan batal karena sudah melewati i'tidal dan melewati sujud. 2 rukun sampeyan batal. Ya, mendahului imam dengan 2 rukun berturut-turut, maka sholat kita batal kecuali tidak sengaja.
kecuali tidak tahu gerakan imam. Nah, ini kecuali. Misalnya kene bek sembahyang nek pos kono. Gak ero gerakane imam lan makmum. Dikira-kira ngono, gak krungu misale. Ya. Niku mboten napa-napa, ada sebab. Lah, sing jarang dimengerti, kalau kita mendahului imam 2 rukun batal. Bagaimana kalau makmum mengakhirkan dari gerakan imam? Ayo. Nah niki kan lek mendahului imam 2 gerakan imam batal. Kalau makmum mengakhirkan dari gerakan imam, menurut kitab Fathul Qorib Ibnu Qasim Al-Ghazi tadi itu mengatakan 3 rukun. Jika makmum mengakhirkan dari gerakan imam batasnya 3 rukun, maka makmum itu batal. Niki artinya al-mod. Ya, salatnya al-mod. Mosok imamnya tahiyat akhir kate salam jenengan sik tahiyat awal. Niki berarti lebih lambatnya lebih dari 3 rukun batal. Niki berarti misalnya ada imam sujud, makmumnya seiktidal atau rukuk, jangan dihina, jangan dilokno. Sebab itu masih belum memenuhi 3 rukun mengakhirkan dari gerakan imam. Bek menawa napa asam aurate kumat. Nah niki. Nggih, niki melambatkan. Para hadirin ingkang menul ya. Nah, mengangkat tangan ya, tadi sudah sampun nggih Allahu Akbar. Sakniki raf'ul yadaini, hukum mengangkat tangan. Hampir semua mazhab itu mengatakan mengangkat tangan hukumnya sunnah. Nah, sunnah mengangkat tangan ini ada di 4 tempat. 4 tempat dalam 1 rakaat. Itu dalam sholat. 1, yusannu raf'ul yadaini ya fi arba'ati mawadhi'i. Jadi ngangkat tangan disunahkan di dalam 4 tempat. 1, wa 'inda takbiratul ihrami, ketika ngangkat tangan takbiratul ihram. Yang kedua, wa 'inda ruku'i, ketika mau ruku'. Ya. Yang ketiga apa? Wa 'indal iktidal, ketika mau iktidal. Yang keempat apa? Wa 'indal qiyami minat tasyahudil awali, bangkit dari tasyahud awal. Nah, itu disunahkan untuk raf'ul yadain, mengangkat tangan. Niki sunnah. Oleh panjenengan misalnya gak angkat tangan, gak Allahu Akbar ketika ngadeg, ketika selain ihram nggih, itu ndak apa-apa. Sebab di luar takbir ihram, bacaan takbir ya sunnah, ngangkat tangan ya sunnah. Gak diwaca ya tidak apa-apa, tetapi eman untuk kesempurnaan salat kita. Paham ya? Nah, kalau 4 mazhab mengatakan sunnah ngangkat 4 tangan, tetap ada perbedaan. Ya. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki itu sunnah ngangkat tangan itu hanya pada saat takbiratul ihram saja. Ya. Niki mazhab Hanafi, mazhab Maliki, sunnah angkat tangan itu hanya ada di saat takbiratul ihram. Kalau pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu sunnah ngangkat tangan di 4 tempat tadi. Ini sunnah. Paham ya Bu? Paham ya? Jadi itu kalau takbir ihram, saya ulangi, Allahu Akbarnya rukun, wajib, ngangkat tangannya sunnah. Kalau selain itu, angkat tangannya sunnah, bacaan takbir juga sunnah, termasuk bacaan sami Allahu liman hamidah itu juga sunnah. Niki panjenengan misalnya teka ruku sami Allahu liman hamidah pun pokoknya itu maknina meneng gak maca apa-apa ya sah, sebab maca napa subhana rabbiyal apa itidal niku rabbal hamd dan seterusnya niku sunnah. Jenengan sujud Allahu Akbar tumaknina meneng ambek ngelamun-ngelamun ya.
Itu ya sah sebab bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu sunnah. Jenengan maca sepisan mon napa-napa, ping 3 ya gak apa-apa. Kepengin sak jam 2 jam sujud ya gak apa-apa. Pertanyaannya iki sujud tak keturun. Kok suwe seru sujud iki. Ini hadirin ingkang minulya, ya. Jadi cuma kalau ada orang yang mengatakan loh, ngangkat tangan wajib hukumnya. Ada pendapat ulama yang mengatakan ngangkat tangan dalam sholat hukumnya wajib, terutama di dalam takbiratul ihram. Sinten pendapatnya? Imam Al-Muzani, Imam Al-Auza'i, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim, Imam Al-Humaidi. Nah, niku ulama-ulama yang mengatakan bahwa mengangkat tangan hukumnya wajib. Tetapi jumhur ulama dari 4 mazhab mengatakan mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Tidak kaget. Hukumnya wajib. Oh, tahu ngaji. Lalu jenengan tumut Imam Al-Auza'i ngoten. Nggih, enggak usah geger perkara takbiratul ihram. Sane ngeten, jari-jari ngangkat tangan terus pundi? Jari-jari yang angkat tangan, jari-jari. Opong ini, Allah, ini karena dari Bali. Ya, bagaimana tangannya? Ya, ada 3 model. Ya, ini tanawuk lagi, variasi. Ya, ada yang jari-jarinya itu tidak terbuka dan juga tidak rapat, artinya ngeten. Ya, ini model pertama, pertama. Model kedua renggang, ngeten, ya, renggang. Model keempat apa? Rodok rapet, tapi gak ingin nemen, biasa, rapet biasa. Nah, ini 3 model, ya, 3 model. Karena memang para ulama itu memahami hadis Kanjeng Nabi juga berbeda-beda. Contoh dalam Syafi'i ya, Syafi'i sendiri 3 model. Nah, modelnya apa? Bener-bener renggang. Ini ngeten, renggang ngeten. Allah, ini niki mazhab Syafi'i yang pertama, ya renggang. Niki pendapat sinten? Pendapat Imam As-Sairaji dan pendapat Imam Al-Mutawalli dan Imam Al-Muhamili, ulama-ulama tahun 1000 Masehi biyen. Nggih. Yang kedua, kata Imam Ghazali apa? Renggang biasa gitu. Renggang biasa kayak biasa. Yes biasa, ya. Kemudian yang ketiga adalah pertengahan, yoga renggang, yoga rapet. Ini pendapat Imam Rafi'i. Nah, ini biasa. Jadi anak uang ini, Allah. Yo biarkan, karena memang ada dasarnya semua. Yo sampean gak usah gagah berkorot jari-jari, sampean gak angkat tangan lo sah. Takbir Allahu Akbar langsung ngeten sah karena ngangkat tangan hukumnya sunnah. Niki perlu pahami. Saniki sing jarak sing ngangkat tangan sak penten dukure kan ngeten. Nggih. Berapa tingginya? Nah, saya bahas satu persatu. Kalau di dalam mazhab Hanafi ya, sunnah angkat tangan itu sejajar dengan 2 telinga dan jempol itu seolah-olah menempel di sini. Ini mazhab Hanafi. Allah, ngeten ya. Niki mazhab Hanafi dan telapak tangan menghadap ke kiblat, ilal kiblati bihima, dengan 2 telapak tangan. Ya. Ini model mazhab Hanafi. Model mazhab Maliki bagaimana? Sejajar dengan bahu ataupun pundak. Ukuran telapak tangan. Allah, ngeten nggih. Sejajar dengan bahu atau pundak. Ini mazhab Maliki. Mazhab Hambali sepundi? Mazhab Hambali ada 2 pendapat. Yang satu sejajar dengan pundak, satunya sejajar dengan antara pundak dengan daun telinga. Ada yang begini, ada yang begini. Nah, sudah 3 mazhab. Sekarang bagaimana mazhab Syafi'i? Ya, bagaimana mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i itu juga ada 3 pendapat. Ya, ada yang sejajar dengan pundak, ada yang antara pundak dengan batas telinga. Ya, itu ada yang di depan dada. Jadi ada yang Allahu Akbar. Ojo dilokno, ono dasare. Ya, kata begini, Allah pundak boleh ada dasarnya.
Atau begini, Allah antara pundak sama daun telinga boleh, ada dasarnya semua. Jadi itu adalah at-tanawu, variasi dalam sholat. Nih, doh. Lek pundak sinten ya pendapatnya Imam Siraji niku pundak, pendapatnya Imam Rafi'i sejajar antara pundak dengan telinga. Ada yang mengatakan nopo itu depan dada, macam-macam. Ya. Cuma Imam Rafi'i mengatakan dalam kitabnya menyimpulkan semua pendapat mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i, beliau mengatakan bahwa ujung jari-jari itu sama dengan telinga, ujung jari-jari. Ya. Yang pertama, yang kedua, ibu jari itu ada di sini, ya, di atas pundak. Yang ketiga telapak tangan itu di depan begini. Jadi Allah, jadi antara pundak dengan telinga. Nah, laki-laki dan perempuan sama. Ya, jari-jarinya juga sama, modelnya, ngangkat tangan juga sama antara laki-laki dengan perempuan. Niki nggih. Misalnya ada orang begini, Allah ya. Kencang, Allahu Akbar pun dilakna, sebab itu barang sunnah, nggih, barang sunnah, gak usah geger. Walaupun takbir ngene dianggap dia ngaji gak ngono, tetap sah sebab sunnah. Ini eco ngoten niki, nggih, eco. Nah, kemudian mana dulu antara takbir dulu atau angkat tangan dulu? Nah ini, ya. Mana dulu? Ada 3 pendapat lagi. Loh, engko Syafi'i dan pundi nggih. Pertama, ya, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i itu berbarengan takbir dengan ngangkat tangan. Itu jumhur di dalam pendapat ulama mazhab Syafi'i, berbarengan kalimat takbir dengan angkat tangan. Sedangkan pendapat mazhab Hanafi dan sebagian kecil mazhab Syafi'i, paling kecil nggih, ya, itu sebelum takbir Allahu Akbar angkat tangan dulu boleh. Bareng boleh. Lah sebagian mazhab Hanafi yang lain mengatakan setelah takbir, ya. Allahu Akbar, nah boleh, wis sampean milih sing pundi, saenake ngoten, nggih. Ya, itu pilih. Cuma untuk mazhab Syafi'i yang jumhur adalah kalimat takbir berbarengan dengan angkat tangan. Niki, nggih, bareng dengan angkat tangan. Adzan. Oh nggih. Nggih mugi-mugi manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'alal rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil amad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.